Halo, kembali lagi bersama saya Carlos Nengol Centuri dengan NPM 2308101. Di sini kita akan melanjutkan proses perancangan hingga implementasi sistem yang telah saya bangun, yaitu Hospinex. Setelah proses perancangan basis data dan antarmuka selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah proses coding atau implementasi sistem. Pada tahap ini, seluruh desain yang telah dibuat diterjemahkan ke dalam bentuk program menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan database MySQL. Struktur proyek dibuat secara modular agar kode lebih mudah dikelola dan dikembangkan. Halaman utama menampilkan direktori utama terdapat beberapa file penting, yaitu index.php, login.php, dan logout.php. File index.php berfungsi sebagai halaman utama website. Login PHP digunakan untuk proses autentikasi administrator, sedangkan logout digunakan untuk mengakhiri sesi login dan mengembalikan pengguna ke halaman login. Lalu, ada folder admin. Folder admin merupakan bagian utama sistem karena seluruh fitur pengelolaan berada di dalam folder ini. Setelah admin berhasil login, sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman dashboard. Dashboard admin akan menampilkan panel admin dengan statistik, grafik, dan aktivitas terbaru. Dan yang kedua, ada master data. Di dalam folder master data terdapat beberapa file seperti dokter.php untuk mengelola data dokter, perawat.php untuk mengelola data perawat, pasien.php untuk mengelola data pasien, ruangan.php untuk mengelola data ruangan, kelas.php untuk mengelola data kelas kamar, gedung.php untuk mengelola data gedung, lantai.php untuk mengelola data lantai, dan jadwal dokter.php untuk mengelola data jadwal. Seluruh halaman tersebut telah dilengkapi dengan fitur create, read, update, atau delete atau yang bisa disebut dengan CRUD, sehingga admin dapat menambah, mengubah, menghapus, dan mencari data dengan mudah. Yang kedua, dan transaksi. Folder transaksi ini terdapat 3 modul utama, yaitu reservasi.php untuk mengelola proses pemesanan kamar, routinap.php untuk mengelola data pasien yang sedang menjalani rawat inap, dan pindah kamar.php untuk mencatat perpindahan pasien dari suatu ruangan ke ruangan lainnya. Setiap transaksi akan diperbarui status ruangan sehingga informasi pada monitoring selalu sesuai dengan kondisi sebenarnya. Selanjutnya ada monitoring. Monitoring.php merupakan salah satu fitur utama Hospinex. Halaman ini menampilkan kondisi seluruh ruangan secara real-time. Admin dapat mengetahui apakah suatu ruangan sedang kondisi kosong, terisi, dipesan, dalam perbaikan, sterilisasi, maupun isolasi. Data monitoring akan berubah secara otomatis ketika terjadi transaksi reservasi rawat inap maupun perpindahan ruangan. Lalu ada pengguna.php. Halaman pengguna.php digunakan untuk mengelola akun administrator seperti menambahkan akun baru, mengubah informasi akun, maupun mengatur akses pengguna sistem. Lalu ada setting. Setting.php digunakan untuk mengelola identitas website seperti nama rumah sakit, logo, favicon, alamat, email, nomor telepon, serta informasi lainnya yang ditampilkan pada website. Berikutnya ada laporan.php. Digunakan untuk menghasilkan laporan berdasarkan data yang terdapat pada sistem. Sistem menyediakan beberapa format keluaran, yaitu PDF, Microsoft Excel, melalui file cetak PDF.php, dan cetak Excel.php. Selain itu, terdapat report helper.php yang membantu proses pembentukan laporan sehingga data dapat dicetak dengan format yang rapi dan mudah dibaca. Lalu, ada folder Ajax. Folder Ajax ini berisi seluruh proses komunikasi antara halaman web dengan database menggunakan teknik asynchronous JavaScript and XML atau Ajax.
Dengan metode ini, proses tambah, ubah, hapus, maupun pencarian data dapat dilakukan tanpa harus memuat ulang halaman. Setiap modul seperti dokter, pasien, ruangan reservasi, monitoring, laporan, dan lainnya memiliki file Ajax masing-masing yang bertugas memproses permintaan dari pengguna. Lalu ada folder config. Folder config berisi konfigurasi utama sistem. File database.php digunakan untuk membuat koneksi ke dalam database MySQL, sedangkan out.php mengatur proses autentikasi login. File function.php berisi kumpulan fungsi-fungsi yang digunakan berulang agar kode lebih terstruktur. Selain itu, terdapat database.sql yang berisi struktur database beserta tabel-tabel yang digunakan dalam sistem. Lalu, ada juga folder include. Folder include digunakan untuk menyimpan komponen antarmuka yang digunakan berulang kali seperti header.php, navbar.php, sidebar.php, dan footer.php. Dengan cara ini, tampilan website menjadi lebih konsisten dan proses pengembangan menjadi lebih efisien karena perubahan cukup dilakukan pada satu file. Lalu, ada folder asset yang berisi beberapa folder seperti folder CSS yang berisi admin.css, landing.css, responsive.css, dan style.css yang mungkin akan digunakan berulang kali untuk halaman-halaman lainnya. Lalu ada juga folder img yang berisi gambar-gambar, default foto. Lalu ada folder JS yang terdiri dari app.js dan monitoring.js. Dengan struktur proyek yang tersusun secara modular seperti ini, setiap fitur pada Hostphoenix dipisahkan berdasarkan fungsinya sehingga kode menjadi lebih rapi, mudah dipelihara, dan mudah dikembangkan di masa mendatang. Seluruh modul saling terhubung dengan database MySQL sehingga proses pengolahan data, transaksi, monitoring, ruangan secara real-time, serta pembuatan laporan dapat berjalan secara efektif dan terintegrasi. Ini adalah tampilan awal atau landing page dari Hostphoenix. Terdapat beberapa fitur seperti fasilitas, ketersediaan kamar, testimoni, buku tamu, tentang, yang berisi tentang informasi dari Hostphoenix. Lalu ada kontak. Kita akan mencoba login admin dengan admin sebagai username dan admin 123 sebagai password. Setelah login berhasil, admin akan diarahkan ke dalam halaman dashboard. Seperti yang terlihat, dashboard admin akan menampilkan beberapa informasi yang memuat seperti desain yang telah kita rancang sebelumnya. Lalu ada master data yang berisi halaman tambah dokter, perawat, pasien, gedung, lantai, kelas, ruangan, hingga tanda dokter. Semua ini diatur dalam master data pada halaman admin. Lalu ada transaksi, menu transaksi. Menu transaksi ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu reservasi, rawat inap, hingga pindah ruangan. Lalu ada fitur monitoring. Nah, pada fitur ini merupakan fitur utama, karena pada fitur ini admin dapat memantau kondisi ruangan yang sedang terisi, kosong, perbaikan, isolasi, dan sterilisasi. Lalu ada halaman untuk laporan. Pada halaman laporan, admin dapat memilih jenis laporan yang akan dicetak berdasarkan kelas, gedung, lalu tanggal dimulai laporan itu akan dicetak hingga tanggal terakhir laporan data itu mau dimuat. Lalu status. Selanjutnya ada halaman pengguna. Halaman pengguna digunakan untuk mengelola pengguna yang dapat mengakses sistem ini. Lalu ada halaman pengaturan. Lalu ada tombol logout untuk kembali ke halaman login.
Sekian dari pembahasan untuk sistem yang telah saya rancang. Sekian dan terima kasih.